Untuk tutorial yang ketiga, kita akan mencoba menampilkan peta kali ini dengan rute. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa OpenStreetMap tidak memiliki fitur untuk menyajikan turn by turn route ya. Em, Maksudnya adalah jika kita memilih dua titik gitu ya di peta, titik A ke titik B, maka fitur turn by turn route menunjukkan eh, perjalanan kita dari titik A ke titik B, harus belok mana, dan seterusnya. Nah, sayangnya OpenStreetMap tidak memiliki fitur tersebut, teman-teman. Sehingga di sini kita harus mengandalkan third party library. Ya, dalam hal ini kita menggunakan OSRM, Open Source Routing Machine. Anda bisa baca di website OSRM tersebut untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, langkah-langkah penggunaan library OSRM ini adalah satu, kita nanti butuh connect ke API mereka ya menggunakan Volley. Oke. Dan yang kita request di API mereka adalah titik-titik koordinat dari titik A ke titik B ya. Jadi meliputi data koordinat titik awal dan koordinat titik destination tujuan. Nah, nanti API OSRM ini akan menghasilkan array koordinat titik-titik tempuhnya. Jadi belok mananya akan berupa titik-titik koordinat rute tempuh. Nah, dengan koordinat titik-titik tersebut kita bisa manfaatkan dengan menggambar garis. Ya, garis itu untuk merujuk pada apa namanya routingnya dari koordinat awal ke tujuan. Nah, kita langsung bikin dengan mengimplementasikan Volley. Jadi teman-teman bisa masuk ke Gradle, tambahkan Volley. Ini kebetulan saya sudah selesai menambahkan Volley di sini. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya kita perlu menambahkan function baru ya di main activity. Jadi kita kembali ke main activity. Oke. Nah, teman-teman bisa bikin di luar function update map with location. Jadi saya tambahkan di bawahnya fun update map with route. Nah, seperti ini. Fun update map with route. Dan di sini ada dua titik koordinat yang dimasukkan start let double start lng double artinya titik awal, titik start. Oke. Jadi start longitude dan start longitude. Kemudian titik tujuannya destination let double dan destination long longitude double. Nah, ini ya. Jadi update map with route kita butuh dua titik ini. Oke. Kemudian kita punya map binding.map. Kemudian kita masukkan lokasi start point dan end point-nya, destination point-nya. Oke, ini sebentar. Ini kayaknya ada yang ya ini bentar ya, teman-teman. Ini harusnya destination point ya. Destination point ya. Nah, oke. Jadi start point dan destination point-nya kita comot dari start lang dan destination length long untuk em, latitude dan longitude. Kemudian berikutnya, nah berikutnya kita akan mengatur masalah zoom in, zoom ke titik koordinat yang kita inginkan. Nah, permasalahannya ada dua poin ya di peta nanti, titik awal dan titik tujuan. Sehingga zoom yang kita inginkan adalah zoom yang bisa memperlihatkan dua poin tersebut ya, bukan salah satu poin. Sehingga kita bisa lihat rutenya ya antara kedua titik tersebut. Solusinya di sini adalah kita menggunakan zoom to bounding box. Ya, oleh karena itu di sini kalian bisa lihat butuh array. Array yang berisi eh, titik-titik yang kita inginkan ya. Jadi bisa lebih dari dua sebenarnya. Nah, kita tambahkan ini, kita bikin array-nya dulu. Val geopoints sama dengan array list of geopoint ya. Nah, ini kita pakai i geopoint, lalu kita tambahkan geopoints dot add start point
serta geopoints dot add destination point. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita bikin bounding box-nya, val bounds sama dengan bounding box from geopoint. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan zoom in untuk bounding box-nya ini. Jadi dengan demikian nanti kedua titik ini akan terlihat di dalam peta. Kita gunakan binding dot map dot zoom to bounding box, zoom to bounding box. Nah, kita masukkan bounding objeknya serta true. True ini artinya jika di set true maka akan muncul animasi zoom in-nya ke bounding box tersebut. Oke. Nah, kemudian kita mau bikin marker ya, marker untuk kedua titik tersebut. Saya akan mengcopy paste dari sini ya. Saya copy paste marker codingan marker dari function sebelah. Ya, file marker, marker banding map, marker position, start point, set anchor dan seterusnya. You are here-nya saya ganti dengan eh, start. Ya, seperti ini. You are here-nya saya ganti dengan start. Nah, ini untuk yang start point. Nah, sekarang destination point-nya, tunggu sebentar, ini saya ganti dulu dengan destination point. Yep. Nah, saya akan mengcopy paste lagi. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kali ini saya ganti nama markernya menjadi destination marker. Kemudian ini saya replace destination marker, destination marker, destination marker, dan ini saya ganti dengan destination point, dan ini saya ganti dengan destination. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ada dua marker. Marker pertama merujuk ke start point, marker kedua merujuk kepada destination point. Kita lengkapi dengan title-nya juga. Lalu kita panggil map overlay binding dot map dot overlays, eh, clear dulu. Baru setelah itu kita masukkan dua markernya ini ya. Map binding dot map sorry binding dot map dot overlays add marker dan destination marker. Ya. Oke. Seperti ini teman. Dan mungkin kita perlu invalidate ya. Seperti di sebelah ya kita panggil binding map invalidate. Oke. Nah, jadi ketika ini dijalankan, kalian akan lihat dua titik ya, marker yang muncul di peta. Nah, sekarang berikutnya kita mau ini ya, mau mengakses ya eh, web API dari OpenStreetMap, teman-teman ya. Jadi bagian yang ini, file URL ini, kita akan copy, lanjutkan di bawahnya invalidate, HTTPS router project bla 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 start long, destination length dan destination let dan long. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita panggil volley untuk akses URL ini. Nah, teman-teman, perlu ada catatan terkait OSRM. Pertama, OSRM itu free dan kita tidak perlu API key. Nah, karena free, maka OSRM ini tidak reliable. Apalagi kalau kalian mau mau rencana pakai ini untuk real cases ya, real world applications. Ya, tidak cocok. Kenapa? Karena kalau dapat traffic yang besar, banyak, rame, sibuk, maka OSRM tidak bisa diandalkan ya, karena mereka hanya menyediakan dengan resource terbatas. Jadi API publik ini tidak menjamin ketersediaan layanan ya, resiko gagal nyambung, nggak bisa connect dan sebagainya. Nah, kalau kepingin yang reliable, solusinya ya kita bikin sendiri ya, self-host OSRM ya. Jadi Anda bisa bikin sendiri server untuk handle turn by turn navigation menggunakan OSRM. Oke. Nah, silakan lanjutkan dengan mengcopy paste codingan volley ini ya, volley akses ke
ke URL tersebut seperti yang Anda lihat di layar. Nah, ini nih ya teman-teman ya. Jadi volley-nya ada dua, respons sukses dan respons gagal. Copy juga bagian ini. Jika responsnya sukses, maka saya akan copy try-nya. Saya bikin di sini ya. Jika respons sukses, em, ya ini kita tambahkan respons panah responsnya. Di sini kita tambahkan respons panah. Nah, supaya ini tidak error ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, JSON objeknya response, roots-nya ambil get JSON array roots ya. Roots-nya ini berupa berupa apa? Array ya. Nah, di dalam array-nya kita ambil em, baca titik-titik rutenya, ada array koordinat di dalamnya, dan tentu saja ada for ya habis gini ya. For untuk membaca masing-masing array, isi array-nya. Ini saya copy lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi bisa dilihat ya, geometri ini, geometri ini adalah variabel array yang berasal dari JSON dengan nama array coordinates. Dan Anda lihat ada polyline points, sebuah titik-titik dari kelas geopoint, dan di sini ada for yang beranjak dari nol sampai endingnya array-nya. Terus kita ngapain? Kita akan mendapatkan informasi koordinat masing-masing titik dari array tersebut. Hasilnya kita simpan ke dalam polyline points seperti yang Anda lihat. Oke. Kemudian route overlay ini adalah kita memberikan apa? Polyline garis hubung ya, garis antara titik satu dengan titik dua yang akan menggaris seluruh titik-titik yang ada di dalam array ini. Jadilah jalan atau rute. Nah, kemudian ini salah ketik ya, binding.map overlay route overlay untuk menampilkan jalan tersebut di peta. Jadi ibaratnya ada titik-titik-titik ini tersebut, kemudian kita gabungkan, kita hubungkan, kita gambar polyline-nya antar titiknya. Oke, nah terakhir kalian, ini saya copy aja, kalian panggil function ini, function update map with root ini, kalian panggil di dalamnya callback. Jadi kita sudah punya lihat callback ini ya. Ini saya komen dulu. Update map with locationnya saya komen dulu, lalu saya panggil di sini. Jadi destinationnya anggaplah Ubaya West dengan koordinat seperti yang Anda lihat di layar. Nah, kemudian saya panggil update map with root, latitude, longitude ini adalah posisi kita ya saat start positionnya, destinationnya adalah Ubaya West. Nah, ada satu tambahan lagi, saya memanggil ini ya stop update locations. Kenapa? Untuk mencegah petanya dirender terus-terusan. Ingat ya, peta kita akan secara berkala dirender setiap 5 detik. Nah, pada saat dirender setiap 5 detik invalidate-nya dipanggil, maka zoom-nya itu kereset di tempat tersebut. Sehingga menyusahkan kita untuk menggeser peta secara manual. Makanya itu setelah saya mendapatkan long lat dari destination dan start, maka saya langsung matikan saja location callback-nya supaya peta kita tidak ke refresh berkali-kali.